Shalom, puji nama Tuhan. Berapa banyak jemaat ICI yang excited melihat tempat yang sudah diperbesar hari ini. Haleluya. Terima kasih buat tim full timer khususnya bagian GA ya, dan juga tim yang bekerja keras adalah tim kebersihan ya, karena tiap hari debu-debu harus dilap. Semalam mereka pulang malam, bahkan sampai subuh baru selesai bagian lobi. Dan saya cuma bisa menemani sampai jam 10-an malam. Saya karena harus khotbah pagi ini dan saya bilang semangat semuanya. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena progres perluasan belum 100% selesai. Mudah-mudahan minggu depan semua sudah berjalan dengan baik. Lalu tahap berikutnya kita akan mulai bangun di depan ini Kids, Teens and Youth Church, ya, it's gonna be exciting, amen. Sementara anak-anak sekolah minggu kita pindahkan ke sebelah kiri, bekas ruangan teens. Mereka tetap nyaman di sana, kami sudah bersihkan, sterilkan supaya anak-anak terjaga kesehatannya. Semua baik-baik? Katakan Tuhan baik. Hari ini harusnya tema ICI bulan Maret adalah pengorbanan, tetapi saya belum selesai dengan tema keluarga. Jadi ada dua pesan Tuhan yang saya akan sampaikan ibadah jam 10 ini tentang laki-laki yang baik, suami yang baik. Nanti jam 3 sore kalau nggak kemana-mana balik lanjutannya istri atau wanita yang baik. Nah yang pengen suaminya berubah, suruh nonton ibadah rekaman jam 10 ini kan nanti malam bisa ditonton lagi. Ya. Dan kemudian yang pengen istri-istrinya belajar jadi wanita yang baik, nanti sore bawa lagi. Daripada dia shopping, geser ke sini ya. Bawa kemari. Are you excited? Yes. Haleluya. Suami yang baik atau laki-laki yang baik. Yang pertama, laki-laki yang baik menghargai perempuan. Katakan amin. Karena dia tahu perempuan adalah pemberian Tuhan. Amsal 18 ayat 22, baca sama-sama. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Berapa banyak saudara yang sudah menikah? Angkat tanganmu. Nah, yang sudah menikah, katakan sama-sama, aku telah menerima yang baik. Firman Tuhan berkata, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Nah, saya mau buktikan bahwa perempuan adalah pemberian Tuhan. Yang wanita-wanita katakan sama-sama saya berharga. Saya adalah pemberian Tuhan. Lihat sama-sama di Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Kita baca. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Yang membawa perempuan kepada laki-laki siapa? Lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan yang membawa perempuan kepada laki-laki. Jadi kalau ditanya gini, Bu Heni boleh nggak laki-laki yang perempuan yang nembak laki-laki? Saya bilang janganlah. Karena kodratnya dari dulu Tuhan yang bawa perempuan itu ke laki-laki. Izinkan Tuhan yang membawa kamu kepada jodohmu. Yang jomblo katakan, amen. Tetapi saya ingatkan, memang kuda yang cari rumput, tapi rumput harus goyang-goyang. Amen. Harus cantik. Suami saya selalu pesan, titip dong buat yang masih single-single supaya mengupgrade diri. Pak Jojo sombong sekali, emangnya istrinya cantik sekali? Enggak lah, yang penting kita itu harus mawas diri. Jangan sampai yang janda lebih cantik daripada yang single. Ada amin? Karena begini, teman-teman saya yang janda sudah nikah lagi, yang jomblo masih sendiri. Jadi saya juga frustasi. Nah, kalau laki-laki paham bahwa yang memberikan perempuan adalah Tuhan, harusnya dihargai. Kalau saya memberikan hadiah kepada salah satu anak-anak tangan pengharapan, dan saya lihat pemberian itu sama sekali tidak dihargai, pasti saya sakit hati. Betul gak? Saya pasti sedih. Tuhan yang membawa perempuan itu kepada laki-laki. Jadi suami-suami harus tahu
Istri itu pemberian Tuhan. Tadi ayatnya kita sudah baca. Harusnya dihargai. Laki-laki yang baik pasti menghargai perempuan. Laki-laki yang baik itu pasti sopan dan penuh penghargaan. Tidak sembarangan dan tidak kurang ajar. Ini yang single harus belajar. Kamu mau lihat pria yang baik seperti apa? Pria yang baik adalah yang sopan dan tidak kurang ajar. Kalau belum apa-apa, sudah bertanya begini. What do you think about free sex? Masih pacaran udah nanya soal free sex. Ini kan mancing, bener gak? Kalau yang perempuan bertanya balik begini, maksud kamu apa sayang? Artinya kamu on. Udah buang aja. Ada lagunya bilang ini, buang ke laut aja. Yang gak sopan jangan ditahan. Laki-laki yang baik pasti sopan dan penuh penghargaan. Tidak sembarangan, gak kurang ajar. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perempuan tuh lemah. Diraba sedikit udah, maaf, Alkitab berkata perempuan itu lemah. Jangan bilang perempuan bodoh, perempuan memang lemah. Dalam hal apa? Oh, wanita itu wanita yang kuat ya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang seperti ini, perempuan kadang-kadang lemah. Lemah hatinya. Udah tahu sifatnya gak baik, tapi tetap mau. Udah tahu dari pacaran kasar, tetap mau. Hatinya terlalu lemah. Tahu pilihannya salah tapi maksa juga. Nah, laki-laki dengar, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perempuan gak lebih kuat dari laki-laki secara tenaga. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi waktu kita mau terima kasih karunia dari Tuhan, kita suami istri itu harus hati. Amen. Suami yang tidak menghargai istrinya, tidak bisa jadi pewaris kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Bayangin, Tuhan itu tidak akan jawab doa laki-laki yang tidak menghargai perempuan. Tuhan tidak jawab doa suami yang tidak menghargai istri. Kenapa? Karena Tuhan sakit hati. Kamu tidak menghargai istri pemberian Tuhan. Kenapa bisnis suka macet? Cek pernikahanmu. Kenapa doamu tidak dijawab? Cek pernikahanmu. Ada suami yang komplain, istri suka marah-marah, istri cerewet. Saya bilang gini, ada beberapa penyebab kenapa istri itu suka marah. Yang udah pasti hatinya terluka. Perempuan tuh marah pasti ada sebabnya. Entah dia terluka, suami tidak jadi teladan. Banyak penyebab, ada juga istri yang memang pemarah. Jangan nikah sama pria yang kasar dan pemarah. Ini yang single-single perlu belajar. Kita nikah itu enggak cuma sama kulit luarnya. Jangan nikah dengan pria yang pemarah dan kasar. Suami-suami laki-laki juga dengar, jangan jadi orang yang pemarah dan kasar. Kenapa? Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Bayangkan, dalam memilih teman saja, firman Tuhan berkata jangan pilih yang lekas gusar dan jangan pilih yang pemarah. Jangan bergaul, jangan berteman. Apalagi nikah, bahaya. Saya mau garis bawahi begini. Bisa marah dan pemarah itu dua hal yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Semua orang bisa marah, setuju? Yesus juga bisa marah. Ada yang suka komentar katanya Ibu Heni tuh kalau khotbah ngomongnya nyakitin. Saya kasih tahu Yesus kalau marah ngatain orang fasik ular beludak. Lu kayak kuburan lu di labur putih gitu. Ada perempuan bukan orang Yahudi datang minta tolong sama Yesus. Yesus bilang gini, gak layak memberikan roti kepada anjing. Bayangin. Yesus anjing-anjingin orang loh. Anda bilang saya kasar. Bisa marah sama pemarah dua hal yang berbeda. Firman Tuhan memberikan ciri-ciri orang yang pemarah. Apa itu? Suka bertengkar
dan suka bikin masalah. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, suka bertengkar. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ciri-ciri orang pemarah 2. Suka bertengkar, suka bikin masalah. Kalau Anda lihat orang yang pemarah, dia nggak bisa kontrol emosinya. Dia nggak lihat itu polisi kah, itu pejabat kah. Dia nggak bisa lihat ini pendeta kah. Dia sikat aja. Polisi pun dia lawan gitu. Pemarah, bahaya. Bisa nggak berubah? Bisa. Bisa. Ciri-ciri orang yang pemarah suka bertengkar dan bikin masalah. Laki-laki, suami-suami dengar. Coba cek dirimu. Apakah Anda suka bertengkar? Suka bikin masalah? Karena perempuan kalau nikah sama suami yang pemarah dan kasar, hidup kayak di neraka. Tidak peduli kamu kaya, hidupnya pasti menderita. Yang jomblo-jomblo, yang single-single saya ingatkan. Jangan nikah dengan pria yang kasar, seganteng dan sekaya apapun dia. Kalau dari pacaran udah kasar, saya jamin sampai nikah itu terbawa. Saya konselingin 10 perempuan kasusnya sama. Dia dikasarin sejak baru nikah. Udah ditabokin, dijedotin, dijenggut, diinjak kepalanya, digeret lagi hamil. Hiat, jedar, jatuh ke tanah. Diseret pakai rambut, gerut gitu. Beneran orang Kristen. Saya kalau nggak lihat hasil rekaman CCTV nggak percaya. Habis dia digebukin, foto kasih lihat saya. Darah di mana-mana, biru. Saya tuh ngenes gitu loh lihat orang-orang yang nikah. Kenapa? Saya bilang gini sama istrinya. Waktu kamu masih pacaran, kamu tahu nggak dia kasar? Tahu sih. Dan seperti yang tadi saya katakan, perempuan itu lemah hatinya. Kenapa tetap mau nikah? Naif. Ya, kepikiran bisa berubah nanti kalau udah nikah. Kalau udah punya anak pasti berubah. Perempuan itu memang perempuan yang penuh pengharapan. Amen. Tetapi gak boleh bodoh. Kalau dari pacaran kamu sudah gak dihargai, dia bukan laki-laki yang baik. Kalau dari pacaran kamu sudah dikasarin, jangan nikah. Biar dia ganteng kayak siapa sih? Kayak Pak Jojo. Biarpun dia kaya, kayak Lim Xiaoliang. Kalau dia kasar, gak usah nikah. Emangnya lu doang laki-laki di dunia ini? Amin. Saya pernah bilang sama yang jomblo-jomblo. Ada kamu dapat yang kasar, mendingan gak usah nikah sekalian. Kamu bisa hidupi dirimu sendiri. Bisa enjoy keliling dunia. Gak pusing ngurusin orang. Yang jemaat ICI, laki-laki yang mau taat firman Tuhan dan jadi suami yang baik dan laki-laki yang baik, katakan puji Tuhan. Yang kedua, laki-laki yang baik itu hidup bijaksana. Kata firman Tuhan bijaksana dan sederhana. Apa itu yang bijaksana dan sederhana? Tidak suka foya-foya. Tidak boros. Amsal 21 ayat 17a berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Titus 2 ayat 2 berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, sehat dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saya akan bahas dari Titus 2 ayat 2 ini khusus untuk laki-laki. Karena ini luar biasa. Laki-laki yang tidak bijaksana dengan hidupnya. Suka foya-foya dan biasanya suka main perempuan. Bukannya ninggalin warisan harta buat anak istri, tapi ninggalin warisan hutang. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amin. Tapi kalau orang yang tidak bijaksana, sukanya foya-foya, hidupnya senang-senang. Dengan alasan, kata Bu Heni, hidup itu harus dinikmati. Karunia menikmati. Nikmatilah, tapi simpanlah juga untuk hari tua. Supaya jangan nyusahin anak cucu kita. Boleh ya saya ulangi. Kalau kita enggak bisa kasih apa-apa buat anak cucu kita, paling enggak jangan nyusahin mereka. Jangan ninggalin hutang.
Punya tabungan hari tua. Supaya besok-besok kita tua enggak perlu minta-minta. Kita masih bisa dihargai sama anak cucu kita. Yang mau katakan amin. 3 ciri-ciri laki-laki yang bijaksana. Yang pertama, bijak mengambil keputusan. Yang laki-laki ulangi, bijak mengambil keputusan. Yang kedua, bijak mengelola keuangan. Yang ketiga, bijak memilih teman. Oh, saya kalau kemarin kan keponakan saya baru dapat pacar nih ceritanya. Saya bilang gini, you have to know his friends. Pergi, temui teman-temannya. Why? Pepatah berkata, birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Kamu mau tahu cowok itu seperti apa? Kenali siapa teman-temannya. Saya akan kasih bukti di firman Tuhan tentang contoh laki-laki yang tidak bijaksana. Lukas 15. Yesus menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 12-14, kita baca sama-sama. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lihat, 3 hal ini ada di ayat ini. Yang pertama, tidak bijak mengambil keputusan. Saya mau tanya, papahnya masih hidup gak? Masa ayah masih hidup sudah minta warisan? Ini anak yang baik apa kurang ajar? Gak bijak ngambil keputusan. Gak bijaknya lagi apa? Gak bijak mengelola keuangan. Setelah dia mendapat harta, apa yang dia lakukan? Foya-foya. Tidak bijak ngambil keputusan, tidak bijak mengelola keuangan. Orang yang gak bijak mengelola keuangan, pasti pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Amin. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, anak ini anak bebal. Nah, yang terakhir, lihat, tidak bijak memilih teman. Apa yang dilakukan? Dia milih teman yang bisa diajak foya-foya. Kalau kita baca seluruh kisahnya, dia mulai berpesta foya-foya dengan teman-temannya. Lalu apa yang terjadi ketika dia melarat? Di mana teman-temannya? Meninggalkan dia. Orang yang tidak bijak memilih teman, biasanya mereka akan milih teman tuh yang bisa diajak foya-foya dan bisa diajak bikin dosa. Karena bikin dosa juga butuh teman, gak enak kalau sendirian. Ada amin? Orang kalau udah milih teman yang asik diajak foya-foya dan bikin dosa, biasanya temannya itu tidak setia sama dia. Begitu dia susah, mereka kemana? Meninggalkan dia. Sampai dia kerja di peternakan babi yang notabene tidak boleh buat orang Yahudi. Dan dia sampai makan makanan babi. Laki-laki yang tidak bijaksana, pasti tidak bijak mengambil keputusan. Tidak bijak ngelola keuangan dan tidak bijak milih teman. Yang terakhir, laki-laki yang baik itu terhormat dan sehat dalam iman. Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Tadi saya bahas dari Titus 2 ayat 2. Apa maksudnya terhormat? Terhormat itu bicara soal karakter yang noble. Karakter yang mulia. Laki-laki yang punya wibawa karena dia punya nama baik. Terhormat karena nama baik. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi yang single kalau cari jodoh, jangan cari yang kaya aja. Cari yang punya nama baik. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Laki-laki yang baik adalah yang terhormat karena dia punya nama baik. Dia dihormati bukan karena hanya dia kaya, tapi dia orang yang bisa pegang perkataannya. The man of his word. Bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan cari suami yang kaya tapi tidak bisa dipercaya.
punya suami yang bisa dipercaya meskipun sederhana, yakinlah hidupmu pasti diberkati. Katakan amin. Yang berikutnya, sehat dalam iman. Apa maksudnya sehat dalam iman? Laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini bukanlah dilihat dari apakah dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin baca firman, tahu firman banyak, pinter doanya, bukan. Orang yang takut akan Tuhan itu dilihat dari 3. Keputusan hatinya, perkataannya, dan tingkah lakunya atau cara hidupnya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 6, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, suami yang takut akan Tuhan itu tidak akan berbuat jahat sama istrinya. Amen. Laki-laki yang takut akan Tuhan gak jahat sama orang. Pasti gak jahat sama orang. Sebaliknya, laki-laki yang tidak takut Tuhan, kecenderungan hatinya selalu kepada kejahatan dan kenajisan. 2 itu. Laki-laki yang tidak takut Tuhan, keputusan hatinya selalu berorientasi kepada kejahatan dan kenajisan. Contoh, tiap kali mau bisnis, kalau mikir mau usaha apa ya, dikasih ide, real estate aja, gak mau. Restoran aja, susah. Kafe aja, kebanyakan. Yang halal-halal dia ogah. Alasannya duit kecil. Tapi hatinya selalu cenderung kepada bisnis dunia malam. Bisnis dunia malam itu 3D. 3D ala Ibu Heni. Yang pertama, drunk, drugs, and dolls. Drunk, bisnis yang larinya mabuk-mabukan. Yang kedua, drugs, pasti yang ada ngobat-ngobatnya. 3, dolls artinya perempuan. Laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, lalu selalu keinginannya berorientasi dari 3D. Drunk, drugs, and dolls. Makanya saya khotbah, Anda boleh minum, jangan mabuk. Firman Tuhan berkata minum anggur sedikit. Kalau pencernaanmu terganggu, kalau pencernaanmu tidak terganggu jangan minum. Dan bilang minum sedikit, sedikit 1 botol. Itu bukan sedikit, alasan. Bahkan ada yang pakai khotbah saya untuk melegalisasi orang Kristen boleh minum. Orang zaman sekarang melintirin khotbah paling pinter. Ya. Jangan nikah sama mafia sayang. Kaya tapi menderita. Tekanan batin. Buat apa? Makanya loh, kita tuh enggak boleh hanya cari kayanya aja. Saya punya kesaksian hidup. Orang yang saya kenal dia nikah sama orang yang kaya raya. Aduh, usahanya di China. Istrinya 2 di China. Indonesia yang saya tahu 1. Jahat sama istrinya, sama anaknya. Di hari matinya, nih denger nih. Laki-laki yang gak baik sama istri dan anak-anak. Dengerin ini. Kesaksian nyata yang saya lihat. Waktu dia mati sendirian di dalam rumah. Membusuk dan tidak ada yang ngurus. Begitu ada orang telepon istrinya, suamimu mati. Hari itu juga enggak pakai didoain dibakar, dibuang ke laut. Jangan nabur yang enggak baik selama hidup ini. Amin. Hari terakhirmu, kamu butuh pasangan dan anak-anakmu ngurus kamu. Jangan nabur yang enggak baik justru sama orang-orang yang harusnya kamu paling kasihi di hidupmu. Yang mau katakan amin. Pria-pria, jangan cari harta dari usaha-usaha yang tidak berkenan kepada Allah. Amsal 10 ayat 2 berkata begini, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kita sudah lihat banyak orang yang ditangkap KPK bukan? Janganlah bisnis yang gak benar. Hidup kita di dunia cuma sementara. Tanggung jawab kita sama Tuhan itu yang selamanya. Buat apa?
Yang perempuan-perempuan, nikahlah sama laki-laki yang takut akan Tuhan. Jangan lihat kayanya aja. Lihat dia takut Tuhan enggak. Dari keputusannya, dari perkataannya, gaya hidupnya kamu tahu. Karena firman Tuhan berjanji, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan katakan amin. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, kamu pasti diberkati. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Suami saya ini diberkati Tuhan. Dari sejak muda. Kami sekolah Alkitab. Ada mission trip, kami bisa pilih mau kemana. Dia selalu bilang gini sama saya pengen ke New Zealand. Dalam hatiku, duit dari mana? Soalnya mama papanya zaman itu udah gak kasih duit ke dia. Kami kuliah sambil kerja. Tapi tiap kali dia punya kerinduan dipesertai Tuhan. Bisa pergi, kesel aku kok enggak. 2 kali dia ke New Zealand selama kita sekolah Alkitab. Karena imannya besar. Saya lihat dengan mata kepala saya. Selama hidup Bapak Pendeta Yohanes Kristianus ini, Tuhan menyertai dengan berkat-berkat. Dia tinggal ngomong, sayang, aku tuh pengen loh bisa ke sana. Pengen loh bisa punya ini, punya itu. Tahu-tahu ada. Heran saya. Saya bilang sama dia, kok kehendak kita nih beda ya? Aku cinta Indonesia. Tapi Tuhan berkati dia. Dia cinta banget tuh bawa jemaat ke Holy Land. Sukanya luar biasa. Dan kalau saya boleh kesaksian, ini pendeta terbaik yang nemenin jemaat ke Holy Land. Kenapa? Perhatiannya luar biasa sama peserta. Baiknya luar biasa sama peserta. Ada yang pernah ikut ke Israel, angkat tangan. Weh, setuju dengan saya? Weh, mantap suamiku ini. Udah gitu kalau ngejelasin tuh loh, detail. Biasanya pendeta tuh malas. Ini kesaksian dari para supir dan tour leader yang ke Israel. Itu bilang gini sama saya. Biasanya pendeta-pendeta tuh Bu Heni duduk paling belakang tidur. Ini Pak Jojo, di mana saja kayak saya menjelaskan, dia juga mau ngajar. Karena namanya tour leader kan cuma jelasin sejarah ya. Ditambahin firman sama Pak Jojo. Ayatnya di sini ya Bapak Ibu. Tempat ini bicara tentang ini. Sampai peserta tuh ada yang gini sama saya. Tempo hari saya pernah ikut tur sama pendeta lain. Salah ngomongnya gak sama nih. Saya gak nyebut pendetanya ya. Tapi saya lihat orang ini takut Tuhan. Makanya disertai Tuhan. Dulu waktu saya mau nikah. Gak boleh sama mama saya. Mama saya bilang ngapain kamu kawin sama pendeta. Kere. Enggak. Saya enggak susah. Karena kami lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Mungkin kami enggak punya uang banyak. Benar. Tapi apa saja yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Amin. Haleluya. Masih ada waktu 3 menit. Ada 2 poin lagi secara cepat aja ya. Laki-laki yang baik itu hidup dalam kasih. Gimana sih kita bisa tahu orang itu punya kasih apa enggak? Nih perhatikan. Respon hatinya, bagaimana dia memperlakukan orang lemah. Dan bagaimana dia memperlakukan musuhnya. Kalau baik sama orang baik biasa. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Biarpun orang jahat sama dia kayak apa. Dia tidak pernah balas. Karena firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang punya kasih tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Sejahat apapun orang sama dia. Amen. Yesus mengajarkan dalam Lukas 6 ayat 33 sampai 35. Anda baca sendiri di rumah. Bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Orang yang baik tetap baik meskipun orang tidak baik. Saya ulangi. Orang yang punya kasih akan tetap baik meskipun orang tidak baik. Ada pendeta yang pernah jatuhin suami saya. Jelek-jelekin suami saya. Tapi waktu dia susah, Tuhan izinkan orang itu datangi suami saya dan minta tolong. Kok bisa gitu ya? Apa yang dia lakukan? Ditolong. Minta balik? Enggak. Sampai hari ini tidak pernah dibayar lagi. Orang tuh kalau punya kasih, tidak berbuat jahat sama sesama. Kasih mengampuni orang yang bersalah. Dikatakan bagaimana dia memperlakukan orang lemah. Orang yang punya kasih pasti murah hati. Tapi perhatikan, yang suka memberi belum tentu punya kasih. Anda bisa
memberi tanpa kasih, tapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Karena orang memberi bisa tanpa kasih, karena motivasi. Motivasinya apa? Yang pertama, untuk beli kesetiaan. Oh, biar pegawainya setia sama dia, dikasih duit terus, bisa? Bisa. Untuk memperoleh kepercayaan. Oh, dikasih duit biar dipercaya, bisa? Bisa. Untuk mendapat persahabatan, berapa banyak orang kaya yang pakai duit untuk cari teman. Untuk mendapat nama atau pujian, wah gubrak kasih sumbangan supaya dipuji orang. Uang memberi untuk dihargai orang. Kasih hadiah yang mahal, biar orang sungkan. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Amen. Kalau dia punya kasih, pasti orang-orang di sekelilingnya bisa merasakan itu. Yang terakhir, laki-laki yang baik itu rajin dan tekun. Ulet, gak mudah nyerah. Mau bayar harga, mau susah, itu laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Laki-laki yang baik tidak takut sengsara. Justru di dalam kesulitan hidup, dia mau berusaha. Dia tekun, dia ulet, dia mau go through the problem. Hadapi masalah dan kerja keras. Tidak mudah nyerah. Amen. Saya bersyukur loh Tuhan tuh mengaruniakan anak dalam hidup kami. Kenapa? Anak itu membuat kita mau berjuang. Meskipun kita susah. Kita mau memberikan hidup yang baik buat anak-anak kita. Betul? Biar kita tidak bisa makan apa-apa. Yang penting anak kita bisa makan. Biarpun kita dulu tidak sekolah yang bagus. Kita pengen kasih sekolah yang bagus buat anak-anak kita. Anak-anak itu menjadi semangat buat kita untuk berjuang. Dan kita mau lakukan apapun buat anak-anak kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saya tutup. Laki-laki yang baik. Mau kerja keras dan jujur. Mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Bukan yang ingin cepat kaya dan menghalalkan segala cara. Amsal 13 ayat 11. Baca sama-sama. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kerja kerasmu pasti menghasilkan. Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Kalau kita pengen nikah sama laki-laki yang takut akan Tuhan. Mungkin di awal dia tidak kaya. Tapi kita lihat dia takut Tuhan. Keputusannya bijaksana. Hidupnya sederhana. Pergaulannya baik. Dia mau susah, mau kerja keras, mau tekun. Menghadapi semua tantangan, tidak menyerah. Nah ini laki-laki yang menjanjikan masa depan yang luar biasa. Dan saya bersyukur saya dapat 1 dari 1 juta. Amen, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap pria-pria Allah di tempat ini. Maupun mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun mereka berada, kami berdoa. Mari istri-istri, tumpang tangan suamimu, dukung mereka. Berikanlah roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Biarlah setiap keputusan hati mereka dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan takut akan Engkau. Urapi Tuhan, supaya dalam apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai dan membuat mereka berhasil. Tuhan perlindungan-Mu atas suami-suami dan laki-laki di tempat ini. Mereka diberikan kekuatan untuk terus tekun menghadapi segala tantangan. Kemampuan, kasih karunia untuk mengatasi segala problema. Mereka mau bekerja keras, mereka mau Tuhan tekun bekerja. Yang berdoa, berikan roh yang jujur, integritas. Supaya mereka bisa jadi orang-orang yang dipercaya. Punya iman yang teguh, jadi laki-laki yang terhormat. Punya wibawa dan dihargai orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan laki-laki Allah ini semua ke dalam pimpinan dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan, Amen. Have a blessed Sunday, God bless you, see you next week.